Nggak gitu dong. Iya, jadi ya teman-teman tahu lah, maksudnya kayak di Bali itu emang kental ya aura-auranya gitu. Apalagi sebagai tukang make up yang harus bangun pagi sudah di jalan itu nggak ada orang. Jadi apa namanya, kita kayak harus berani gitu ya, padahal nggak berani sih sebenarnya. Tapi karena ya kita percaya kita ada dilindungi oleh Tuhan tentunya gitu. Jadi apa namanya, melihat yang nggak kita pingin pun itu terjadi gitu. Maksudnya kayak di perjalanan tuh melihat sesuatu, itu bukan hantu sih kayaknya, itu kayak ya kalau orang-orang bilang itu kayak orang-orang yang ngelekas gitu ya. Aduh, pernah lihat berarti? Itu pernah, aku pas tuh make upin bertiga sama tim, dan maksudnya tim-timnya juga ngelihat gitu. Jadi kan kalau aku ngelihat sendiri ya mungkin bisa jadi itu kayak apa namanya, kayak pikiran aja gitu. Ilusi. Tapi ini bertiga ngeliatnya, jadi kita kayak wow. Wow, apa nih? Wow, apaan tuh gitu. Jadi apa namanya, sebelum make up itu kayak ya tau lah, misalnya dapat job di Beleleng gitu. Itu Beleleng itu nggak di kota aja kan, bisa di beten-beten Punyan, mencelap itu. Jadi apa namanya, sinyal, kadang gangguan sinyal itu emang mungkin emang gak ada sinyal ya, emang bukan karena gangguan di sana-sana, tapi emang karena kita masuk ke pelosok gak ada sinyal. Anjir, jadi jam 2, jam di mana ya dulu aku di Beleleng, namanya tuh di Bongan Cina. Ada yang pernah dengar? Enggak. Ada? Bongan Cina itu dia tuh kliennya bilangnya make upnya di gini, di Busung Biu gitu. Jadi udah dikirimin lokasinya sih. Aku lihatnya dari tempat aku nginep itu kan, aku dicariin penginapan. Habis itu aku lihat cuman ya kira-kira 30 menit dari penginapan itu ke lokasi. Habis itu setelah aku berangkat itu jam 2, itu jam 2 pagi itu aku sudah berangkat dari penginapan. Jam 1 aku berangkat dari penginapan, jam 2 tuh biar udah make upin gitu maunya. Tapi di jalan itu anjir, mau gak nyampe kan gitu kan. Udah lewat 30 menit kok gak nyampe gitu. Habis itu malah tak suruh ngulang. Apa namanya, kliennya ngirim lokasi. Loh, kok lebih jauh, maksudnya kayak nggak kayak tadi loh, maksudnya tadi kan cuma 30 menit udah sampai tujuan. Ini kayak anjir jauh banget gitu. Jadi kayak kaget aja sih ini emang. Gimana sih ini, kayak aku takut aja sih sebenarnya juga di jalan kan. Mungkin berasa dipermainin. Iya bener, aduh. Biasa sih udah sering dipermainin, tapi ini kayak suasananya soalnya nggak mendukung ya kan, karena malam-malam. Terus aku tak telepon dengan kliennya, aku di sini. Oh ya tuh, ikutin aja jalannya kayak gitu. Tiba-tiba hilang sinyal, nggak ada. Di sebelah tuh udah kayak sawah gitu. Apa ya, sawah apa hutan? Pokoknya kayak gelap banget. Itu jalannya cuma satu mobil aja cukupnya. Habis itu mapnya belok kiri gitu. Kiri tuh nggak ada jalan. di kiri tuh nggak ada jalan. Habis itu kayak anjir, ini aku lurus aja deh, kita ikutin. Habis itu lagi disuruh belok kiri, ternyata kayak pematang sawah gitu jalannya. Ini gimana sih? Habis itu aku lurusin aja. Itu kayak 1:30 itu deh, 1:30-an subuh. Itu aku masih di daerah pedalaman di Buleleng. Itu takut banget. Habis itu aku pokoknya ikutin jalan aja. Kalau emang mapsnya tuh kayak ngadi-ngadi kan, jadi aku nggak percaya. Aku lurusin aja. Habis itu di mana ya, kayak dia tuh ada kayak, aku baru pertama kali sih, dia kayak ada terowongan apa ya, apa namanya, kereta api.
kayak gitu ada, tapi itu jalan. Tapi maksudnya kayak lewatin terowongan kayak gitu. Habis itu aku stop dulu kan di depan terowongan tuh. Yakin gak sih ini jalannya? Tapi dia kayak ngelewatin itu, habis itu lagi Jalan tembus ke biasa. jalan gitu. Habis itu iya sih gitu kan, timku udah bilang iya gitu. Gak ada jalan lain lagi gitu. Jadi aku hidupin lampu jarak jauhnya itu biar Kelihatan. cerah semua gitu. Habis itu lewat tuh ngebut Om Swastiastu sampai anjir akhirnya lewat tuh kan, pokoknya serem banget. Itu belum masih ada berapa ya, ada 2 jaman lagi untuk nyampe ke lokasi. Yang awalnya cuma 30 menit. Wow. Habis itu pertama tuh kan kayak ngelewatin di sana tuh kayak bukan hutan, apa namanya, kayak rumah lagi berapa kilo ada rumah lagi gitu. Jadi nggak mepet-mepet gitu rumahnya kan. Habis itu mulailah aku kayak udah ada rumah nih, maksudnya udah ada Udah tenang. pemukiman gitu. Habis itu udah jalan, ada pengkolan kan, pokoknya kayak di desa-desa itu banyak anjing gitu ya. Iya. Di jalan-jalan tuh banyak anjing-anjing tidur di aspal. Pertamanya sih nggak ada masalah gitu, aku jalanin aja. Habis itu pas di pengkolan, dia tuh kan kalau di Buleleng tuh pengkolannya tuh kayak naik-naik gitu ya. Di pengkolan naik itu, loh itu kenapa anjing itu kayak apa ya, kayak reunian gitu. Ada anjing reunian anjir. Aku dalam hati itu kan kayak di pojok sana, ini kan jalan. Di situ tuh udah ada anjing reunian. Habis itu aku mengkol. Ternyata pas mengkol itu ada orang tengah-tengahnya. Kan serem banget. Serem banget itu. Itu ada orang dan kita bertiga ngeliat. Itu orang gitu. Tapi napak kan kakinya? Aku gak lihat, pokoknya dia kayak bungkuk, bukan bungkuk, dia kayak kayak nunduk, kayak ngasih makan anjing gitu, gimana sih? Kayak gitu. Tapi anjing ini banyak banget. Ngasih makan anjing sedesa. Anjir, itu ngapain kalau nggak gitu ya kan? Maksudnya itu jam 2 loh. Iya benar. Serem banget ya aktivitasnya orang-orang jam 2 kayak gitu. Aku dong make up. Cari duit. Itu desa yang pertama itu aku ngeliat yang kayak itu. Terus tuh udah berdoa ada kan. Pokoknya nggak ada yang boleh tidur. Segala Timku jenis mantra tuh udah diucapin. nggak berani ngebel juga, apa namanya, nggak berani gitu. Pokoknya ya permisi dalam hati aja. Tau-taunya di bel nengok ntar dia ngikut, takut jadinya. Abis itu itu desa yang masih renggang-renggang ya, rumah-rumahnya masih renggang-renggang. Habis itu beberapa kilonya itu udah memasuki desa yang agak rapat dikit perumahannya. Wah udah tenang nih kan, udah tenang, udah rumahnya udah nempel-nempel gitu, jadi kayak nggak terlalu takut gitu. Habis itu lagi beberapa kilonya tuh udah sampai rumah ini, rumah Kliennya. Habis itu pas sebelum itu pokoknya jalannya kayak mengkol aja. Pas di rumah, ada rumah nih kan, rumah itu di sini. Mobilku tuh mengkol sini ke sana kan. Pas mengkol itu di depan rumah ini ada orang sendiri duduk di trotoar, arep ke rumah, arep ke sana sambil kayak gini. Wih, natap pagi-pagi. Natap pagi-pagi itu jam 3-an. Itu orang ngapain sih? Takut. Tapi dia harap ke rumah gitu, harap ke, kalau di Bali tuh gini, apa namanya? Angkul-angkul ya. Kuri. Ke kuri itu dia di trotoar, duduk aja dia sendiri tapi harap ke rumah gitu. Iya. Aku paling tumben, maksudnya kayak ya kalau itu maksudnya masih orang sih, tapi itu kan kayak aktivitasnya udah Ngapain? berbeda ya kan, yang nggak kita tahu itu ngapain sih gitu. Habis itu anjir ketemu orang gini lagi, maksudnya kayak aduh, udah pokoknya udah lurus ya, nggak boleh lihat kemana-mana lagi kan gitu. Udah dikit lagi udah nyampe, udah takut banget. Ya udah deh, akhirnya kliennya udah, maksudnya ya mengerti lah dia. Tak bilangin jalannya agak susah gitu. Tiba-tiba ada kayak
terowongan, tiba-tiba ada pematang sawah gitu kan. Aku kaget. Oh, dia bilang Bligong salah gini, apa namanya, salah jalur. Sebenarnya dia tuh lewat gini, apa namanya, yang jalur dari ke Jembrana tuh apa namanya, tembus ke Beleleng itu. Tahu nggak? Nggak tahu sih aku. Ya pokoknya tembus ke Beleleng tuh kayak di, aduh nggak tahu deh aku juga. Aku malah lewat Bedugul, jadi kan jauh itu, Iya. muter di atas Bali itu jadi ya. Itu habis itu ada lagi, sebenarnya ada lagi sih tapi Boleh. Nggak apa-apa, boleh. aduh takut banget. Ya kan, sekarang ini lokasinya bukan di Beleleng lagi, melainkan kita sudah memasuki daerah Karangasem. Waduh, ini tuh kayaknya emang daerah-daerah yang agak rawan Iya, ya kalau betul. masalah yang gitu-gitu. Ini di Karangasem, kalau nggak salah di mana ya, pokoknya Desa Manggis itu masuk sana sampai ke Beten, apa namanya, Beten Gunung. Pokoknya kayak nggak ada rumah di sana, cuman ada gini, kebun bambu. Anjir, baru masuk itu udah kayak, kok ada kebun bambu gitu. Aku ini rumah apa gitu kan. Dia tuh kok bisa, ya namanya juga klien ya, kok bisa, adalah itu kok bisa-bisanya dia Di situ booking, buat rumah gitu. ya, dan booking aku juga gitu loh. Habis itu sampai sana kan, rumahnya tuh kayak naik gitu kan. Naik, jalannya naik. Dia rumahnya cuma satu aja di sana. Dan itu paling ujung, paling atas. Habis itu kelihatan lah, maksudnya ada orang minum, maksudnya kayak di desa tuh kan kayak minum tua-tuaan tuh ya. Taruh aku minum dulu lah. Boleh. Sampai seru. Jadi udah banyak banget pasti ngalamin hal-hal mistis dalam ini ya, dalam bisnisnya, dalam make upin orang. Karena kan itu berangkatnya juga pasti subuh-subuh ya. Oke. Baik. Jadi pas tuh kebetulan udah nyampe ke tempat sana, disambut lah sama beli-beli yang lagi minum-minum itu. Jadi tukang bayas beteka gitu. Aku siap-siap gitu. Tiba-tiba baru aku noleh ke sini, yang apa namanya, yang aku make upin ini tiba-tiba kayak udah di samping pintu mobilku aja kan gitu. Di kapan jalannya? Kayak, tapi sambil senyum lagi kan, maksudnya kayak ya emang sih harus senyum gitu maksudnya, tapi nggak senyum kosong juga kali itu matanya kan, maksudnya kayak anjir. Sampai klienku nanya, siapa tuh Gong gitu kan, ini deh yang make up ya gitu. Habis itu halo Bligo kan gitu, dia kayak nyapa gitu, tapi aku kayak takut karena dia pandangannya itu kayak gitu. Hey, kamu kenapa kayak gitu. Habis itu ya udah maksudnya udah berjalan, udah mulai make up. Harusnya tuh aku make up pas tuh ada kayak ngideh gitu ya. Jadi cuma satu orang cewek. Itu harusnya sih nggak lama, tapi ini kayak GE dia, maksudnya kan kalau di make upin di Bali kan ada ngaturin berjati, maksudnya Banten itu udah pasti sebelum make upin. Abis itu aku kayak apa namanya, kok lama sampai timbul kayak ini, Gong, kok kayak lama sekali make upin gitu. Ya nggak tahu sih, maksudnya kayak ada aja yang blobor gitu, maksudnya kayak ada aja orang ini kayak susah banget sih di make upin gitu, kayak bikin eyeliner tiba-tiba blobor gitu kan, jadi dia harus ngulang dempul lagi gitu, kayak anjir kok gak selesai. Habis itu dalam hati kayak gini, aduh ya selesaiin dong, maksudnya kayak aku nggak ganggu siapa-siapa di sini, cuman pengen make upin orang ini aja gitu dalam hati. Habis itu kayak ya akhirnya selesai dengan, maksudnya aku kayak kurang puas karena kayak banyak yang harus diulang-ulang gitu. Habis itu apa namanya, setelah dia selesai kan, maksudnya aku suruh ganti kebaya dulu. Dalam hatiku kayak gini, aduh kurang puas, maksudnya kayak make up jauh banget ke kaki gunung. Hasilnya kayak kurang puas gitu. Habis itu habis dia pakai apa namanya, pakai kebaya, terus dia datang
Ligong boleh nggak minta tolong pasangin ini gitu. Dia ternyata kayak punya gimana ya, kayak apa ya, mungkin kayak kalau dibilang di desanya itu dia kayak kepingit gitu loh, kayak gimana ya, ya gimana sih bilangnya, kepingit tuh kayak Ih, gimana ya, bukan ke dewan-dewan, dia kayak Mendek. ya kayak sejenis gitulah, kayak gitu, dia harus dipasangin itu gitu. Eh, di apa namanya, di kepalanya gitu. Oh iya, pasangin kan. Habis itu habis tak pasangin itu dia ke kamar sebelah lagi. Pas dateng, aku sampai kaget, kok bagus, maksudnya kayak kok jadi auranya dia mungkin keluar gitu kan. Anjir kok bagus sih jadinya gitu. Maksudnya kayak kecomplangan yang tadi aku make upin tuh kayak nggak terlalu kelihatan lagi, gitu. Anjir dalam hati udah merinding kan gue sana sama timku, aku kayak saling tendang-tendangan gitu. Kok gitu jadinya. Habis itu ya udah deh, prepare lah gitu, prepare pulang. Habis itu apa namanya, pas kita prepare pulang itu pengantin kan nungguin, maksudnya kayak ya masih nungguin kita karena kita di kamarnya dia. Habis itu dia bilang, aku bilang kayak gini, Ge, Beligong balik ya karena gitu. Dia senyum sambil bilang, iya hati-hati ya gitu, kayak takut banget aja nih, apa sih sebenarnya. Takut banget. Habis itu kenapa kok hati-hati kan gitu dia. Ya hati-hati aja gitu dia. Apaan sih? Habis itu dalam hatiku kayak ya langsung pulang, dan di mobil supirku itu kan pas aku make upin dia diam di luar. Ternyata dia bapaknya yang nikah ini sama tamunya tuh ngomongin apa? Ngomongin buang samar, anjir. Nggak ada topik lain apa sama tamunya, dia ngomongin kayak gitu. Habis itu ternyata desanya itu katanya desa buang samar. Serem banget ya. Habis itu kayak apa namanya? Iya, aku merinding. Iya, juga merinding. Kan emang sih baru nyampe tuh kayak bambu semua, kayak pohon bambu gitu. Dia rumahnya cuma di situ gitu. Katanya dia orang desa sana sering nemuin apa namanya, kayak tai sapi. Tapi di sana nggak ada yang ngubur sapi gitu. Jadi jadi kayak serem banget gitu kan. Habis itu kalau orang-orang apa nih main-main jam, nggak sih jam, maksudnya dia masih matahari masih ada, itu orang-orang anak-anak tuh udah nggak boleh, maksudnya kayak udah mau sore tapi matahari masih ada tuh udah nggak boleh gitu, nggak boleh main di daerah luar rumah. Ada yang kayak gitu tuh ditemuinnya di desa lagi nih, desa sebelah. Anjir lu jauh banget. Apa namanya, supirku tuh cerita di mobil, anjir ternyata pantesan dia kayak kok kayak apa ya, suasananya kayak Susana gitu. Kok kayak Susana itu. Habis itu ya udah deh, apa namanya, ya jadiin pengalaman aja sih. Yang penting kita nggak diganggu sih, cuma dihambat sedikit. Cuma dihambat perjalanannya itu. Jadi ya dalam hatiku kayak anjir untung bisa pulang gitu. Itu untung nggak hilang. Untung nggak hilang ya. Itu sebagian kecil. Masih ada sih cerita tapi kecil-kecil lagi. Pernah nggak sih, kan aku juga sering nonton di sosial media tuh kalau MUA tuh Maya Yasin kan ada Bantennya. Aku pernah nonton ini satu MUA yang dia tuh nggak sengaja nggak mau Banten gitu. Terus kliennya kerauhan. Aku pernah gitu, aja aku merinding. aku pernah sih. Apa namanya? Dimana? Itu di Beleleng juga sih. Seharusnya sih emang menyiapkan ya. Kalau di Bali itu emang harus disiapkan gitu. Jadi kan aku nggak mungkin aku rewel. Bandennya mana kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Habis itu ya emang pas itu klien lagi nggak nyiapin. Ya udah aku mulai gini aja, mulai make up aja gitu kan. Karena apa namanya? Karena
apa ya, kliennya juga maksudnya jalan dengan lancar aja sih, yang tak make upin juga berjalan dengan lancar, nggak ada apa-apa gitu. Habis itu klien udah selesai make up, ibunya kan aku make upin, tiba-tiba di luar gininya kerauhan, apa namanya, kesurupan neneknya kesurupan. Habis itu tak kira kayak anak-anak kecil bercanda tuh, kayak tawa-ketawa gitu. Terus tuh ibunya yang aku make up ini berdiri, dia nengok keluar. Ya itu neneknya kerauhan anjir. Dalam hatiku kayak apa ini ya, maksudnya kayak pertama aku nggak ada disiapin pejati, jadi kayak aku kayak kurang ada apa ya, izin gitu kan, maksudnya kayak harus minta izin dulu gitu, kayak aku nggak ada. Tapi aku udah minta izin dalam hati sih, mungkin yang dari sana itu kayak kurang gini, ada yang kurang kurang. Terus dia kayak tidak teriak, dia sambil apa namanya, kayak gitu dah, tahu kan orang kesurupan kayak gitu. Terus kayak apa gue nggak apa-apa deh gitu sama ibu pengantinnya. Ya udah deh, lanjut lagi itu. Habis itu lanjut, maksudnya udah berjalan biasa aja sih, cuman itu aja. Setelah itu nggak dibuatin pejatinya? Enggak. Soalnya aku langsung balik lagi. Itu. Selain itu nggak ada lagi? Selain itu nggak ada sih. Terus kalau kliennya Kristen pernah nggak? Pernah juga. Kristen pernah, make up payas Jawa pernah. Begitu. Mau dong ceritain yang Kristen. Gimana? Gimana? Tapi enggak sih, enggak kenapa-napa, maksudnya kayak aman-aman aja sih. Kayak gimana? Gak pernah ada gangguan? Gak pernah. Kalau yang Islam juga? Enggak. Berarti baru yang Hindu aja. Iya. Yang Hindu tuh sakral banget. Sakral banget ya. Iya sih, pernah aku. Soalnya yang lain tuh kebanyakan sih di hotel. Kayak aku ngambilnya kalau yang ya orang Bali kan emang harus di rumah. Itu jadi dia mungkin apa namanya, lebih gini aja sih, lebih ya gitulah. Kalau ngalamin yang namanya barang hilang di rumah klien tuh pernah nggak? Barang hilang gini sih, apa namanya, makeup sih, apa namanya, kayak ya kita cari-cari di tempat yang harusnya ada, dia nggak ada. Tapi ya udah, maksudnya kayak kita pakai yang lain aja deh gitu. Baru toleh lagi ada. Anjir, dalam hati jangan diganggu dong gitu kan, dalam hati kayak ya itu gini sih, maksudnya kayak pernah aja. Berarti banyak banget ya Kak pernah ngalamin hal-hal Ya mistis seperti itulah gitu. Sebagian besar MUA pernah ngerasain seperti itu gitu. Jadi ya gimana dong, kita harus berdoa aja sih. Susah, pokoknya paling susah sebenarnya sih jadi MUA ini paling, karena dia gimana ya, kadang memang kalau di Bali ya, emang kalau orang misalnya pengantinnya ini yang emang dia kayak nggak disukain mungkin sama tetangganya, gitu, dia bisa mencari jalan keluar tuh ke tukang payas mungkin biar nggak bagus make upnya gitu. Jadi ya jiping sih belum gini, maksudnya kayak ya jiping mudah-mudahan nggak terjadi itu. Dan pernah habis apa namanya, di salah satu rumah di kota ini, nggak di desa, itu habis make upin. Ini kamar klien ini jauh, maksudnya bukan jauh ya, tapi kayak dalam gitu di ruangan, nggak di pinggir gitu, kayak di Bali itu khusus. Habis itu klien udah keluar, habis itu kita tuh udah dikasih makan, apa namanya, kayak makanan tuh udah disuguhin nih ke dalam ruangan gitu kan, biar nggak kita keluar gitu, maksudnya biar nggak kita keluar makannya gitu. Terus pas kita mau makan, udah mau buka nasinya, tiba-tiba dari nenek masuk anjir. Katanya itu bukan neneknya apa namanya, keluarga sana gitu. Dan dia masuk minta disuahin jip dadong gitu. Anjir, minta disisirin.
Masuk kayak saling boleh kok sama tim gue kan. Tim gue kebetulan dia udah berkeluarga gitu. Jadi dia kayak ini apa namanya, nasi nggak usah dimakan gue gitu. Nih mbok yang ngambil gitu dia. Terus mbok itu yang ngambil dadong-dadong itu, cuman gitu aja sih. Mungkin ya gimana dong Serem banget. perasaannya pas sudah mau makan nih loh tuh nengok lagi dadong itu Gak jadi makan. nggak jadi kan takut soalnya. Iya. Heeh. Bener sih. Kan yang kayak gitu kita nggak bisa prediksi. Iya betul ya, seperti itulah. Nah kan itu tadi udah cerita-cerita yang horor. Iya. Kan? Pernah gak sih ngalamin cerita yang lucu sama klien? Lucu apa ya? Kalau lucu itu mungkin dari kliennya, maksudnya kayak kliennya yang agak ngelawak sedikit gitulah, bisa gitu. Kayak biasa sih yang agak-agak ngelawak-ngelawak ini yang kayak klien-klien luar. Pasti aku dapat make upin klien, dia nikah sama orang Singapura di hotel gitu. Habis itu dia tuh ngerasa Mbak Edi ngerasa dirinya tuh nggak cantik ya kan gitu. Habis itu ini calon gue orang Singapura Bligong kan gitu dia. Habis itu ya gue cuman jual tete aja. Kata dia kalau nggak, maksudnya kayak cuman apa namanya, Menang body. menang body aja dia. Kalau nggak itu ya nggak besar, kayak nggak ada yang mau gitu dia. Gitu dia bilang, pokoknya kayak lucu aja sih. Ya gitu aja sih. Banyak kan ya gitulah, lucunya ke agak kedewasaan dikit. Gitu. Oke. Aku dapat sesuatu. Bukan sesuatu, aku dapat info dari someone. Katanya dulu Bligong adalah bison lovers. Apa? Bison lovers. Bison. Bison. Iya. Oh Iya enggak? Iya. Enggak sih bison lover sebenarnya. Katanya iya. Katanya dulu Bligong suka banget sama yang namanya bison lovers. Itu motor ya? Iya motor. Jadi Nggak tahu sih bison itu apa, cuman kayak bison itu motor. Jadi aku apa namanya? Dulu itu pertama kali naik motor gigi itu nggak bisa sebelumnya kan. Karena dulu aku SD itu udah naik motor. Dulu naik motor Mio pakai latihan dulu kan. Naik motor Mio dan nggak tahu kenapa tuh setiap pengkolan aku jatuh. kayak dia susah belok apa gimana ya, sampai jatuhnya tuh maksudnya kayak ya terus jatuh, tapi gue gak kenapa-napa sih, maksudnya kayak jatuh gitu sampai bawah motornya itu sampai agak benyah gitu ya, agak rusak gitu. Jadi kayak ya harus ganti nih ke motor yang lebih besar gitu. Ternyata aku apa ya, SMP kelas 1 aku naik Vario gitu. Habis itu sama juga kayak gitu, kalau ngerem tuh dia pasti ban belakang itu kayak geser. Kayak gimana ya, cheat gitu, kayak goyang-goyang gitu. Kok gini sih, maksud sampai ya pernah jatuh beberapa kali juga itu. Akhirnya aku gantilah ke kayak kurang besar ya motor ini. Terus tuh dulu mungkin naik Ninja gitu kan, kayak terlalu besar nih Ninja gitu, kayak nungging banget gitu. Jadi aku kayak ya mending Bison aja deh, coba dulu gitu. Terus tuh Bison itu aku dari SMP kelas 2, kelas 3, habis itu lanjut ke SMK. Sampai kapan ya? Sampai kayak SMK kelas 2 deh. Itu aku naik Bison. Itu karena sakit parah banget, apa namanya, pegel banget isi selangkangannya kan. Karena aku juga bodiku yang seksi ini mungkin. Jadi naik Bison tuh aduh sakit banget. Gak bisa dulu kan, maksudnya aktivitas masih padat banget ya. Jadi kayak mana-mana tuh harus naik motor gitu. Jadi ya udah deh, shoot aja deh naik gini, naik apa namanya, naik Bison gitu, karena sakit banget. Sumpah sampai apa namanya, kesemutan gitu. aku waktu dikasih tahu sama orang kalau Bligong itu dulu suka sama Bison, maksudnya lama ya pakai Bison itu, aku langsung ngebayangin mukanya Bligong naik motor Bison tuh kayak gimana. Ya. Habis udah deh.
Bistornya dijual aja gitu. Sekarang apa namanya, naik Nmax, tapi karena sekarang aktivitasnya kayak kebanyakan naik mobil ya, Jauh-jauh. jauh-jauh, jadi Nmax sekitar sini aja, maksudnya kayak ya sekitar Dalung gitu, baru biar nggak gini, begitu aja. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita kali ini sama Kak Gongde. Jadi Kak Gongde ini adalah salah satu MUA di Dalung yang udah cukup terkenal banget. Iya, Buat cukup sih. temen udah terkenal banget ya, udah ngambil klien dari luar Bali juga. Jadi buat teman-teman yang mau make up bisa langsung hubungi Kak Gongde, nomornya di sini. Iya, nomornya di situ ya, tuh. di bawah. Oke, jadi dari pengalaman Kak Gongde itu dia udah make upin kemana-mana, udah sampai ke kaki gunung, melewati lembah, mendaki bukit Betul. gitu. Jadi jangan diraguin lagi hasil make upnya kayak gimana. Dan Bligong itu sekarang lagi menempuh S2 di Untrim juga. Iya. Jadi buat temen-temen yang mau ngambil S1, D4, mau ngambil S2 juga di Untrim itu tersedia dengan lengkap. Wih, kayak paket menu ya. Iya, betul. Di sini tuh jurusannya tuh ada banyak, mungkin bisa dilihat-lihat brosurnya nanti di web kita juga. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bligong udah mau Oke, mampir udah jadi ya, bintang udah. tamu. Udah. Oke. Udah panjang banget nih kita cerita dari tadi. Makasih Iya. banyak ya udah mau Iya, sharing-sharing sama betul. kita. Semoga Kalau mau kepoin lagi teman-teman mungkin bisa cek aja Instagramnya boleh. Instagramnya ada di @GUNGGDEE. Oke. Gung gede ya dia ya. Oke. GUNGGDEE gitu. Oke. Betul kan gitu? Siapa tahu Oh, salah iya. ya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih K-pop, masih pengen tahu ataupun pengen banget lihat hasil makeup Gung gitu kayak gimana, bisa dicek langsung di IG-nya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Kak Gongde sudah Sama-sama mampir. See you semuanya. next time. Bye. Bye bye.